ya. Pulang ini kita nanti kita selesaikan. Ayo ibu. Mandinya di sekolah masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz kalau masuk kelas ini berdoa terus ya. Semoga diberi kesabaran. Ya. Yang ketiga tuh gimana kayak gitu ya. Udah mau di akhir dia agak-agak mentiko dia. Nanti ketika kuliah habis dia. Mentiko nanti siap-siap aja. Jos pengen ya. Biar tahu kan. Kalau ngeliki senior itu gitu kan ya. Kenapa tangannya? Ya. Kita sampai mana nih pelajarannya? Bersama mana kita nak? Bersama mana kita? Hah? Bersama mana kita, Torik? Iya. Iya ya, libur ya. Oh iya. Jajak apa? Kakak takut. Udah. Hah? Enggak, tadi dia soalnya apa dari bermain. Berapa minggu di sini? Itu enggak jadi tadi. Salah cuci dulu lah. Siapa? Coba ya. Ya, kita kan menjaga kesehatan kita kan gitu kan. Iya. Kita kan baik. Masya Allah. Nanti ada apa-apa kan kita ini juga. Udah, kita buka ya. Listrik statis ya. Kita masuk ya. Sebentar ya. Nah, listrik statis ya. Kita buka ya. Halaman berapa tuh, Dik? 21. Halaman 21 ya. Silakan ya, dilihat. Halaman 21 ya. Nah, tunggu ya. Kemarin waktu ujian fisika gimana? Susah. Ada nggak yang nggak dipahami biar kita bahas? Gimana? Lupa soal ya? Nggak lupa jawabannya ya? Oh iya. Oke. Torik, baca Torik yang 21 Torik. Halaman 21. Coba tengok, boleh. Maaf ya. Oke. Sampai ya, dengerin Torik baca ya, dengerin ya. Oke.
masuk ya, bab listrik statis ya. Mana ya? Nah, yang kita alami ini banyak ya, apa itu listrik statis ya. Listrik ini yang tidak mengalir. Apa contohnya listrik yang tidak mengalir? Sisir digosokkan tuh. Satu, yang dua, Magnet digosokkan. gimana? Magnet yang digosokkan. Magnet. Magnet digosok itu di posisi yang lain. Oh iya, dia agak datar gitu ya. Iya. Yang lain? Menggaris cable. Tadi sudah. Tangan kain sutra rambut. Wah, iya, kayak digini kan ya kalau ya. Rambut ya. Itu yang kita coba ke alam 21. Itu kenapa dia agak naik kepala itu? Tahu nggak? Mungkin dia setrum mungkin ya. Tangan juga gitu. Kan tidak ada ya. Rambut. Oke, perhatikan ya. Di sini ada nggak proyektor ya? Ada. Bisa dipakai ini. Oh, pakai laptop ya? Soalnya kita minggu depan pakai proyektor aja ya. Agak sulit. Nah, listrik statis ini bisa disebut dengan apa ya? Hukum Coulomb ya. Kenapa? Nah, listrik statis ini terdiri dari struktur atom ya. Struktur atom. Yang pertama, neutron. Ya. Dia itu ada terdiri dari neutron. Neutron. Nah, ya. Nah, ada proton. Apa lagi? Neutron. Neutron. Oke. Ya, sedangkan neutron bermuatan netral. Ya, ini kita agak mencatat ya. Ya. Sedangkan neutron
bermuatan netral sedangkan neutron bermuatan netral dan terletak pada inti atom. Koma, tetap atau tidak berpindah. Terletak di inti atom, koma, tetap dan tidak berpindah. Sedangkan proton bermuatan positif. Dan terletak pada inti atom. Aki, kenapa nggak nyatet? Hah? Lagi bosan ya? Bukan, dan tinggal dari awal tadi. Mau nggak bilang? Dari panas aja lah. Proton bermuatan positif dan terletak pada inti atom, tidak berpindah. Ya, ada yang ketinggalan? Ya, saya ulangi ya. Nah, kalau neutron bermuatan bermuatan netral dan terletak pada inti atom, koma, sorry ya, bermuatan netral dan terletak pada inti atom, koma, tetap dan tidak berpindah. Proton bermuatan positif dan terletak pada inti atom, koma, tidak berpindah. Oke. Terakhir, elektron bermuatan negatif. Ya. Bermuatan negatif dan terletak pada kulit atom. Koma, dapat berpindah dengan menerima atau melepas energi. Oke. Ya bisa. Oke ya. Jadi itulah struktur atom. Insya Allah kita pekan depan kita praktek ya. Nah, nanti kalian yang nengok saya aja. Nanti beberapa orang bantu. Ya, kalau tahap pertama itu kita menyolder ya. Sudah ada yang bisa menyolder? Iya. Iya, besi timah dingirin pakai pemanah, dia mencair itu namanya menyolder. Iya. Nanti ya, karena iya, yang dia warna besi putih itu kan? Iya, betul itu bisa juga. Kita betul AC nanti ya. Karena kayak gini, Ustadz bingung mau kayak mana kita buatnya kan. Lebih bagus kan praktek kan? Kan lebih paham lagi.
Insya Allah kita akan membuat ini ya besok. Minggu depan. Apa ya? Coba ya, sebentar ya. Inti atom tetap tidak berpindah. Tetap dan tidak berpindah. Jadi begitu. Kontak dia. Astaga. Ini buang aja lah ya. Astaga. Wayu, mana Wayu? Oh ada tintanya nih. Pastikan yang kita. Kita buat running stick ya. Atau running stick. Nama yang berjalan. Nama yang berjalan. Kalau kita di masjid kan ada tuh. Apa namanya? Waktu sholat sudah masuk. Nah kita buatnya bukan yang kayak gitu ya. Kita buatnya angka aja. Angka. Kalau pakai jam, kita pakai apalagi software lagi nanti ribet. Kemudian kita masukkan order buat segmen aja ya. 88. Karena kayak gini kan jadinya seolah kan monoton aja. Nyatat, ada yang nggak nyatat, ada yang nggak peduli ya kan. Nah, gimana? Kita buat minggu depan praktek. Enggak, dua saya nanti, enggak dua kalian. Enggak, bagus dia terang-terang yang bilangnya ya kan. Saya aja nanti. Ya. Ya, nanti kan perhatikan ya. Oke. Oke, masuk kita ke muatan listrik. Poin baru ya. Kalau di SMK SMK Multikarya tau nggak? Iya, Bandung dan Wildan. iya, apa alumni SMK ini? Oh, STM. Nah, mereka lebih ke praktek. Karena kalian SMA, makanya beda. Jadi kalau saya lihat di sini nggak ada prakteknya kan? Fisika kan? Padahal di bawah ada lab fisika kan di bawah? Oh, maaf ada lab fisika. Fisika saya lihat kemarin tuh, fisika bacaannya. Saya lihat fisika. Ini ganti. Iya, mungkin ganti. Ya. Bawa aja kunjungan ke apa lah, ke museum sekalian aja. Museum kita ya. Jadi kita tahu nanti ke nggak boleh kita ke sana. Oke, maksudnya kita ke muatan listrik ya. Muatan listrik.
Sekarang buat listrik. Bagaimana? Silakan. Motor listrik itu mengakibatkan motor listrik mengakibatkan adanya perbedaan jumlah elektron dan jumlah proton, mengakibatkan proton pada atom benda, pada benda atom maksudnya. Sorry. Benda atom. Pertama, jika proton sama dengan yang pertama, jika proton sama dengan elektron, benda netral. Jika proton sama dengan elektron, benda netral. Yang kedua, jika proton lebih kecil, tahu apa lebih kecil tuh? Atom dia. Jadi atom dia. Atau jadi partikel dia. Ini apa? Jadi besar. Ini kecil. Paham ya? Jika proton lebih kecil, elektron, benda. Saya ulangin ya. Jika proton lebih kecil, elektron, benda positif. Oke, jelasin ya. 3. Yang ketiga, jika elektron lebih besar proton, jika elektron lebih besar proton, benda negatif. Nah, untuk menentukan muatan listrik, untuk garis baru, untuk menentukan muatan listrik menggunakan
Saya aja ya. Elastoscope. Elastoscope. Mana ya? E L E, ulangi ya. E L E K dengar ya. E L E K T T T R O S Cop. Pening kan? Ini bahasa baru ini. Udah bisa punya hafal ini ya. E L E K T R O S K O P. Bukan entestrop ya. Jadi kalau kalian pernah lihat apa ya, arus listrik yang mengalir itu kan bisa bisa direkam ya, pakai kamera yang betul-betul bagus ya. Nah itu dia bisa juga pakai ini elektroskop. Nah di lab fisika ada. Nah jadi ketika menguji aliran listrik itu masuk ke dalam, itu ada dia itu gelombangnya besar, lucu ya, asli kayak nampak kayak ada yang ada yang berjalan gitu, benda yang berjalan. Nah dia ini pakai kaca biar nampak. Kenapa kita pakai kaca? Karena biar nampak. Di sini ada apa ya? Oke nak, lanjut ya. Sedikit lagi. Hukum Coulomb. Nah, di sini hukum Coulomb. Kalau ini ada bagiannya namanya konduksi dan induksi. Oke. Yang konduksi maaf. Agak bising ya. Oke, yang konduksi merupakan proses, induksi merupakan proses perpindahan elektron benda ke benda yang lain dengan sentuhan. Nah, artinya gini ya. Yang tadi si Wahyu, siapa tadi yang bilang tuh? Yang bilang tadi dia bilang itu pakai gosokan pakai roll ya kan, sama pakai kain ya. Itu dia
Inilah dia namanya induksi. Jadi iya konduksi Ustaz. Oh. Oke. Jadi dia itu berpindah karena proses sentuhan kan? Iya, pertama disentuh dulu, baru digesek dulu. Sini gini. Oke ya. Yang induksi proses pemisahan. Induksi proses pemisahan. Udah pulang ya? Proses pemisahan. Ya. Induksi proses pemisahan muatan listrik muatan listrik benda dengan benda yang lain tanpa sentuhan. Benda dengan benda yang lain tanpa bersentuhan. Jadi pertama itu induksi ya, proses perpindahan elektron benda ke benda yang lain dengan sentuhan. Sedangkan induksi proses pemisahan muatan listrik benda ke benda yang lain tanpa sentuhan. Oke. Ini berapa kali dia rinci? Ya. Masuk ya ke kapasitor ya. Kapasitor. Iya, itu key. Oke. Nah, tahu nggak gimana bentuk apa tuh kapasitor ya? Mau nanya nggak? Kalau ini dibuka ada isinya. Kapasitor, dia benda yang seperti ini ya. Apa ya? Oh, ini ada gambarnya ya. Warnanya hijau gitu atau warna apa gitu. Ada juga yang gini bentuknya. Nah ini adanya ini tahu kan? Yang bulat-bulat kecil itu. Nah sini ada. Nah ini terbuat dari benda keramik ya, keramik. Kenapa bendanya ini terbuat dari keramik? Karena menyimpan panas. Jadi kalau mati listrik dia masih bisa, tapi itu hanya waktunya 1-2 menit. Nah, ini murah Pak, harganya cuma satu, ada yang 5.000, ada yang 7.000, tergantung kapasitas. Ada juga yang lebih besar. Ini yang kapasitas ya. Belinya di toko elektron. Dia pun kalau Ustaz sering aduh, saya pernah panik apa kayak gini lagi gambarnya dia. Ada juga yang peta, ada juga yang ada juga yang peta gini. Ini kawat warna putih kan? Ya.
Oke. Nah, ini kapasitor ini menyimpan muatan listrik ya. Oke. Nggak cantik gambarnya Wayu ya. Gambarnya nggak cantik ya. Fluk. Woi. Berapa tuh? 56. Nggak ada di sini. Di buku ya? Iya, Sir. Oh, Ustaz nengok di sini, buku ini. Halaman berapa tuh? Halaman berapa? Fluk listrik. Nggak ada sih. Nah, kalau di sini ya, kalau di buku Ustaz ini, kalau fluk listrik itu ya sama dengan hukum Gauss ya, hukum Gauss. Iya, banyak hukum di sini. Aduh. Di sini pun ada juga, Sir. Pengertiannya di belakang buku ini. Wah, itu apa nih? Tunggal saja apa Sir? Nah, di sini hukum Gauss itu visualisasi vektor. Ini ya, visualisasi vektor ya. Ini vektor ya. Ini nama vektor ya. Nah. Visualisasi vektor udah di sini saya ada. Ya, silakan catat. Hukum Gauss itu visualisasi vektor. Visualisasi vektor. Ada apa, Ibu? Aduh. Hukum Gauss. Tuh, hukum Gauss ya. Ya, visualisasi vektor medan listrik ya. Ya, silakan. Nah, ini namanya medan listrik ya. Vektor. Medan. Johor. Ya, bentar. Kemudian Johor ya. Johor. Nah, inilah medan listrik ya. Medan listrik ya. Medan dubi. Ini ada positif dan negatif. Yang medan listrik yang tidak pernah berpotongan, maaf ya. Visualisasi vektor medan listrik yang tidak pernah berpotongan, dan kerapatannya menyatakan kekuatan medan listrik.
Oke. Ada yang mau yang ditanyakan? Udah mau habis waktunya? Gimana? Nggak, praktek aja. Nggak usah. Udah kita praktek aja lah. Gitu nanti kita nggak masuk akal nanti. Nanti nggak masuk akal kalau kayak gitu. Nanti kita praktek aja minggu depan insya Allah. Nanti usah bawa kamu komponen. Nanti bangkunya nanti susun ya. Kita ya diskusi gitu ya. Ya. Nanti gimana ya? Kalian maunya gimana maunya? Gimana maunya? Maunya gimana? Maunya aja lah. Kalau praktek biasa tuh dia kalau di kampus tuh dibagi ya. Andai kata ada 10 orang bagi 4. Gimana maunya? Maunya kalian aja nih sekarang. Kayak mana maunya? Rick, gimana Tarik maunya? Gimana maunya? Kalau kita maunya bagi kelompok aja. Dua empat. Tuh, cuma satu ya? Ini kalau cabut mati lah ya? Mati putar aja. Kalau kita ke rekaman apa? Contoh gimana dulu? Hidung. Ini apa? Itu. Belainnya kita cabut pakai totamu aja nih. Santai beli totamu. Hah? Masa rekaman? Ada rekaman. Yaudah nanti Ustadz apa lah? Ustadz diskusikan sama bagian kurikulum ya gimana ya? Bisa nggak dipakai untuk praktikum? Pakai untuk pelatihan maksudnya pakai praktikum. Oke, hari ini kita nggak ada apa ya? Nggak ada soal ya. Ustadz maunya itu kita praktek aja biar paham. Karena dikasih soal pun kayak gitu juga. Ya, jadi kita praktek aja ya. Biar sama-sama belajar di situ. Nanti coba cari tahu apa gunanya solder, apa gunanya timah. Timah itu tempat perakannya solder ya, yang warna putih itu. Itu kayak, iya timah. Nah, nanti pokoknya siapkan ya. Cari tahu sendiri ya. Nah, kita nanti pakai ini ya, PCB ya, papan PCB ya, papan PCB nih. Apa? Papan PCB ini yang lempengannya tuh apa? Lempengannya itu warna hijau tuh, tembaga, ini tembaga nih. Lempengannya berbeda lagi. Kalau photoboard dia peta lagi betul, peta, tapi dia bulat kecil itu. Beda lagi, kita pakai ini. Peta-peta.
Kalau yang beta-beta itu. Hah? Ya buka. Iya, ini kelas. Ya betul TV. Dia ada warna hijau, ada warna pink. Mana ada warna pink? Pink tadi. Asal aja. Nampak kali main-mainnya. Ada warna pink. Nah ya. Udah nanti Ustaz, perhatian ya, Ustaz harapkan kita besok ini sungguh-sungguh ya, kita besok praktek. Kan sini kan bosan kan. Nanti kita praktek biar paham. Waalaikumsalam. Ya. Siapkan aja diri kalian. Nanti saya bawa alat-alatnya ya. Oke, ada yang mau diskusikan lagi mengenai praktek kita atau hari ini? Kalau nanti tas ini kita buat bisa, cuma saya nggak sanggup, biayanya mahal. Dijual nih dia kan 1 meter nih, 1 meter 4 jutaan. Kalau kalian bisa di sini lumayan, 1 meter 4 juta. Kalau kita ke rumah gubernur di Batu. Iya, makanya komputernya beribuan. Nah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.